Oke, di materi hari ini, jadi ada dua materi ya, hari ini dan besok. Jadi hari ini kita mempelajari di tajwid yaitu hukum mat ya. Itu sudah pernah belajar belum hukum mat? Pernah, udah Pak, di SD Pak. Oh, Udah, di Pak. pernah Udah ya. Pak sama Pak. Pengajian, Pak. Kayak gitu. Oh, di Berarti SD udah nggak ada. jago ya. Ini singkat aja pengertian mat, multiteknologi atau bahasa. Pengertian mat adalah melebihkan atau tambahan istilah dalam tajwid mat, yaitu memanjangkan bacaan pada saat bertemunya dengan huruf-huruf hijaiyah yang termasuk ke dalam hukum mat. Jadi catatan yang kalian mungkin mau catat paling cuma ini aja, yang di apa namanya warna merah ya, yang di bold warna merah. Jadi utamanya itu. Jadi nggak usah kalian tulis metode etimologi atau bahasa, ngapain, nggak penting ya. Kalian tulis aja, oh mat itu berarti melebihkan atau tambahan atau memanjangkan bacaan ya. Itu aja yang kalian catat kayak gitu ya. Saya lanjut aja ya karena ini teori aja. Lanjut. Nah, jadi hukum yang digunakan untuk mengatur panjang suatu bacaan di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi hukum mat itu hukum yang digunakan untuk mengatur panjang suatu bacaan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang dibaca pendek, ya itu bukan mat ya. Yang mat itu yang panjang, panjangnya 2 harokat, 4 harokat ya. Ada yang 3, ada yang 4, ya 5, 6 ya. Seingat saya maksimal cuma 6 harokat. Ya, kalau ada yang lebih lagi mungkin ada yang kori-kori itu di akhir ayat, yaitu ada mat arid disukun nanti ya. Nanti di sini sih nggak ada ya, nanti saya jelaskan singkat aja ya. Oke. Jadi yang penting itu mengatur panjang suatu bacaan ya, yang di bold sama saya ya. Itu yang penting, yang mungkin kalian perlu catat baik-baik hukum mat itu. Oke, jadi pembagian mat itu ada 2, ada mat tobi'i, ada mat far'i. Pernah dengar nggak? Iya Pak. Kenapa? Nah, ya. Pak. Ada Pernah mat belajar Pak. tobi'i, mat far'i. Mat far'i pernah dengar nggak? Pernah Pak. Dengar Pak. Pernah dengar. Ya. Jadi mat tobi'i ini adalah mat asli atau mat yang memang sebenarnya mat itu cuma mat tobi'i. Jadi catat baik-baik, sebenarnya mat itu cuma mat tobi'i ya. Nah, mat far'i ini apa? Itu adalah cabang. Far'i itu dalam bahasa Arab itu adalah cabang. Ya, cabang. Jadi kalau dibilang ada mat far'i itu sebenarnya nggak ada, cuma mat far'i ini adalah cabang dari mat tobi'i. Jadi mat utama itu adalah mat tobi'i. Ya. Saya ulangi, mat utama itu adalah mat tobi'i, tapi di bawahnya ada cabang-cabangnya. Nah, namanya mat far'i ya. Kayak gitu. Jadi mat far'i ini ada banyak, ada mat wajib, mat zaiz, mat arid sukun, mat iwad, mat layin, mat apa? Nanti ada lagi lah, pokoknya beberapa banyak mat ya yang kalian nanti pelajari. Cuma di sini mungkin nggak semua ya, karena kalau semua kayaknya terlalu ini ya, terlalu banyak ya yang kalian pelajari nanti, dan nanti bukannya malah bisa baca, malah pusing mikirin teori ya. Jadi yang saya utamakan di sini, saya ulangi, yang paling utama adalah bacanya yang dibenarkan, bukan teorinya yang udah jago ya. Jadi bacaannya, bacaan Qur'annya yang dibenarkan. Jadi bukan teori ya. Oke. Yang pertama itu adalah mat tobi'i atau mat asli, memanjangkan bacaan dikarenakan ada huruf mat, alif, wawu, dan ya. Contoh di sini, huruf alif jatuh sudah fathah. Huruf alif jatuh sudah fathah. Di sini ada fathah nih, ya, yang di warna merah ada fathah, ketemu alif. Nah, udah pernah ya, ini udah sering lah, udah tahu lah. Ya, kalian nggak mungkin bisa baca Quran kalau misalkan belum tahu ya. Gitu, fathah ketemu alif. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu ya. Jadi kalau biasanya kalian pelajari mungkin 2 harokat gitu ya. 2 harokat itu biasanya dipelajarinya dengan 2 ketukan ya. Iya gitu ya. Iya gitu ya.
Jadi diketuk 2 kali. Tapi kalau agak susah mengetuk kalau misalkan ngetuk sampai 3, ngetuk sampai 4, ngetuk sampai 5, 6 bahkan gitu ya. Ketukannya kadang nggak teratur. Nah, kalau saya bahasanya bukan ketukan tapi ayunan. Jadi kalau ketemu seperti ini diayun aja. Iya, iya, diayun. Iya, itu artinya 2 harokat ya. Iya karena budu. Yang lain kan nggak saya ayun ya, cuma iyanya aja saya ayun. Iya, iya karena budu saya ayun yang iya-nya. Nah, di sini kan ada tasjid tadi di ini ya ditahan dulu ya. Iya, tetap ditahan dulu di iya-nya baru dipanjangkan. Lalu yang kedua, huruf ya mati jatuh sudah kasroh. Di sini ada kasroh ketemu dengan ya sukun atau ya mati ya. Ya. Alladzina amanu. Nah, di sini ada yang diayun lagi di sini. Terlihat ya? Ada yang diayun lagi. Oke, tunggu. Oke, di sini nih ya. Warna putih. Oke, di sini bisa terlihat Iya, Pak. alladzina amanu. Jadi saya ngayun di alladzi saya ayun alladzina a juga saya ayun di sini ya. A ini kan dia fathahnya lurus ya. Nah, ini tidak kita pelajari tapi kalian harus ingat kalau ada fathah lurus, kasroh lurus, domah kebalik gitu ya. Itu berarti dibaca satu ayunan ya. Alladzina amanu. Nah, ini ya domah ketemu waw sukun juga dibaca mat tabi'i. Alladzina amanu. Ya, kalau ini kan di akhir jadi nggak perlu diayun dipanjangin aja gitu ya. Lanjut, huruf waw mati jatuh sudah domah ya. Di sini domah ketemu waw sukun sama kayak ini ya. Ghairil maghdub. Ghairil maghdub. Nah, kalau ini sebenarnya agak kurang pas ya. Kenapa? Karena di akhir bacaan ya. Kalau di akhir bacaan kita bebas sebenarnya, nggak harus 2 harokat, bisa 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi ini namanya mat arti sukun kalau di akhir ini ya. Kan ini kan sebenarnya ghairil maghdubi alaihim gitu ya. Jadi kita baca ghairil maghdubi alaihim aja ya. Ghairil maghdubi alaihim ya, gitu ya. Saya ayun ya di du-nya ya. Ghairil maghdubi alaihim. Jadi du-nya saya ayun. Itu namanya mat tabi'i atau 2 harokat tadi ya, satu ayunan. Iya, diayun. Alladzi ghairil maghdu. Saya ayun semuanya ya. Oke, itu namanya 2 harokat atau satu ayunan. Dan tidak ada sebab yang dapat mengubah keasliannya. Jadi udah mat tabi'inya seperti itu, yang nggak ada penyebab apapun ya. Contoh di sini qala saya ayun, qala qulna saya ayun, qulna na asyaitonu asyaitonu saya ayun di utonya, kalimatin kalimatin saya ayun, tubduna tubduna jadi ayun ya, tubduna. Jadi kalau misalnya saya garis di sini tubduna jadi dia ayun ya, dia ayun. Oke ya, bisa dipahami sampai sini ya. Untuk mat tabi'i dan mat atau mat asli itu 2 harokat atau satu ayunan ya. Nah, kita latihan aja dulu ya. Oke, nanti saya cek di sini siapa yang baca ya, nanti saya contohin dulu. Oke, yang ini ya, yang pertama dulu saya baca dulu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, di sini di akhir ayat
di akhir ayat itu dibaca boleh 2 harokat, 3 harokat, 4 harokat, 5 atau 6. Kenapa? Apa ini? Namanya mat apa? Mat arid Mat arid sukun. bisukun ya. Bisukun ya. Jadi mat arid bisukun ini biasanya kadang ada yang dipanjangin banget ya nggak masalah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Mat arid sukun nggak harus 2 harokat, boleh 3, 4, 5, 6 ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Gitu aja boleh. Yang tadi panjang nggak boleh ya. Itu namanya mat arid sukun. Sedangkan yang di bold biru itu mat tobi'inya ya. Alladzi saya ayun alladzi yuwaswisu fi sudurin nas ya. Di-nya, fi-nya dan du-nya saya ayun. Ya, jadi kalau misalkan bingung dengan 2 harokat, dengan mengetuk 2 kali, lebih mudah kita ayun aja, ya, di ayun aja. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kalau itu baca lambat, kalau baca cepat sama aja di ayun juga. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi nggak masalah baca cepat, baca lambat tetap di ayun, ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan pakai ketukan kadang kan ini ketukannya cuma cepetnya gimana nih gitu. Nah, mendingan lebih mudah. Tapi nggak tahu tergantung ya. Kalau kalian lebih suka diketuk gitu ya, silakan aja. Ini hanya cara lain aja ya. Oke, saya contohkan yang kedua dulu. Nah, di sini ya. Ini juga ada ini juga ya. Ini bukan matobi ya. Kalau matobi kan dia harusnya fathah ketemu alif ya. Di sini kan dia malah alifnya lurus ya. Kayak gitu. Jadi kalau alif lurus ini biasanya disebutnya mat badal ya. Tapi itu ada teorinya yang lain lagi ya. Teori yang lain lagi. Pokoknya ingatnya adalah yang garis lurus seperti ini dibaca 1 ayunan atau 2 harokat. Baik di atas, di bawah, atau domahnya kebalik. Jadi domahnya bukan kayak gini. Domahnya kebalik kayak gini. Nah, itu dibacanya 2 harokat atau 1 ayunan ya. Oke, ini saya hapus dulu. Sayasla naran data lahab. Sayasla naran data lahab. Sayasla naran data lahab. Ya, di sini di lam, nun dan di da-nya itu saya baca 1 ayunan. Sayaslana karena la dan na ini berdekatan maka 2 kali ayun ya. La-nya di ayun, na-nya juga di ayun. Sayaslana data lahab. Ini hukumnya lain lagi. Kenapa tadi saya tahan? Itu nanti di hari Jumat ya. Kita bahasnya di hari Jumat. Sayasla naran data lahab ya. Oke, saya coba nabhan. Nah, coba nabhan, yang ini nabhan. Yang mana, Pak? Yang atas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Oke. Coba Ganendra. Yang pertama. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Oke, walaupun gak di ayun tapi tetap dipanjangin gak masalah ya. Ini kan ayunan itu kan cuma satu cara aja. Coba Divo. Udah keren-keren harus bisa baca Qurannya, Divo. Apa, Pak? Yang ini. Aku. Ya iya, coba lagi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Oke.
Jadi makin keren lagi kan. Oke, lanjut. Adia Raka. Yang bawah ya. Pak. Baca yang bawah, Pak. Ya. Sayasla narong zata lahab. Oke. Wirasena. Sayasla narong zata lahab. Rafael. Yang bawah, Pak. Ya. Saya narang zata lahab. Oke, mantap. Ngayunnya enak banget ya. Oke, udah ya, bisa ya. Jadi 2 harokat atau 1 ayunan. Kita lanjut. Nah, yang kedua, kita gabung aja nih ya. Ada mad wajib dan mad zais ya. Kenapa saya gabung? Karena ini hampir sama walaupun beda ya, hampir sama ya. Mad tobi'i, jadi mad wajib atau mad zais itu adalah mad tobi'i. Tapi bertemu dengan huruf hamzah. Tadinya awalnya mad tobi'i, tapi bertemu dengan huruf hamzah ya. Nah, kalau mad wajib itu dia dalam satu kata bahasa Arab, sedangkan mad zais itu dalam 2 kata. Contoh di sini ya mad zais ya. Inna a'tainakal kautsar. Jadi di sini inna itu kan satu kata, sesungguhnya. Satu kata. A'taina beda kata lagi. Nah, matobi'i nun ketemu alif, fathah ketemu alif di sini nun. Ya, coba saya tandain dulu. Oke. Di sini ini adalah matobi'i. Ya. Di sini adalah matobi'i, maaf. Matobi'i yang ini ya. Matobi'i nun fathah bertemu dengan alif. Ya, fathah ketemu dengan alif itu matobi'i. Tapi di depannya di selanjutnya itu ketemu hamzah. Ya, ketemu hamzah. Gitu ya. Ketemu hamzah, maka dia dibacanya ya sebanyak 4 atau sampai 6 ya. 4 atau 6 yang lebih enak 4 atau 6. Kalau mad zais ya, kalau mad zais dia sebenarnya bisa dua harokat ya. Cuma untuk membedakan dengan mad tabi'i, maka mad zais kita sepakati 4 atau 6 ya. Nah, untuk mad wajib ya, mad wajib sebenarnya berdasarkan teori itu wajib, jadi beneran wajib ya. Wajib 6 ya. Wajib 6. Tapi kalau misalkan emang nggak bisa terlalu panjang, boleh 4 atau 6 harokat ya. Kalau matobi tadi berapa harokat? Matobi itu berapa harokat? 2. 2 harokat ya. Atau 2 ketukan atau 1 ayunan. Nah, kalau 4 harokat itu berarti 4 ketukan. Kalau 6 harokat berarti 6 ketukan. Atau kalau mau gampangnya 4 harokat itu 2 ayunan. Kalau 6 harokat itu 3 ayunan. Ya. Nah, tapi di ayunnya bukan kayak dangdut ya. Nanti inna, nah, itu kayak dangdut jadinya ya. Ya. Jadi itu mungkin kalau buat pemula boleh lah ya. Kalau buat pemula, kalau buat biar tahu berapa panjangnya boleh. Inna 3 ayunan tuh ya. Kalau 2 ayunan inna, nah itu 2 ayunan ya. Tapi yang sebenarnya nggak boleh gitu ya. Jadi sebenarnya dibacanya ya biasa aja. Inna, 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 tetap diayun tapi enggak diayun apa? Nah, enggak gitu ya. Enggak bisa, enggak boleh ya. Karena itu beda lagi nanti artinya ya. Itu cuma buat ini aja lah, buat belajar ya. Tapi kalau udah terbiasa diubah. Inna a'tainakal kautsar. Di sini harusnya nunnya ifat ini ya, panjang ya 2 harokat ya.
Inna a'tainakal kautsar. Terus kalau mat wajib wa amma maaf wa ammas langsung ya wa ammas ke sini ya. Wa ammas ila fala tanhar wa ammas ila fala tanhar. Nah, di sini lihat ya. Jadi Bukan dia tanhar, Pak, takhar. tanhar. Tanhar ada, takhar ada ya. Di sini tanhar ya. Oke. Saya bukan baca Tanhar. ininya ya. Karena saya bukan penganut baca Latin ya. Jadi penganutnya baca bahasa Arab bukan baca Latinnya ya. Jadi walaupun Latinnya di sini salah, tetap yang lebih utama adalah bacaan ininya. Tanhar di sini bukan takhar ya. Ini salah berarti ya, takhar ya. Wa ammasa ila fala tanhar ya. Wa ammasa ini satu kata ya. Jadi dia saila itu satu kata. Makanya disebut mat wajib. Jadi wajib panjang ya. Supaya kita samakan aja. Jadi mat jais itu 4 atau 6, mat wajib juga 4 atau 6. Samakan aja ya. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan saya kalau mat jais maunya 2 harokat, kalau mat wajib mau apa? Kan nggak, kalau mat wajib kan nggak boleh 2 harokat. Mat wajib bolehnya 4 atau 6 ya. Kalau mat jais boleh 2 harokat. Ya, tinggal terserah kalau kalian tahu yang mana mat jais, mana mat wajib ya. Kalian bisa bedain nggak? Kalau ini kan mungkin bisa terlihat bedanya ya karena dikasih warna merah ya. Tapi kalau udah di Al-Qur'an bisa bedain nggak? Masih, soalnya masih ada kayak garis merah yang sama. Kenapa? Enggak. Maksudnya di Al-Quran yang punya aku juga kayak ada warna-warnanya gitu. Ada warna-warnanya ya. Oke. Ada tanda matnya. Oke, kalau misalkan itu berarti kan sudah ada tajwidnya ya, berarti ya Al-Qur'annya ya. Ya itu dipermudah ya. Gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada ya, itu akan sulit. Jadi terserah. Silakan. Kalau misalkan saya mau mad jaisnya kayak gitu, mad jais yang beda ini ya, beda tanda ya, beda kata ya, itu mad jais. Saya maunya 2 harokat aja lah, biar cepet gak kelamaan. Silakan aja. Kalau yang ini wajib ya, wajib 4 atau 6. Kayak gitu. Bahkan ada yang mengatakan wajib 6 ya, wajib 6 karena dia satu kata jadi harus 6 ya. Oke. Itu mat wajib dan mat jais. Kita baca contohnya ya. Oke, di sini inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sengaja saya lambatin ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, di sini ada matobi'i, fi-nya matobi'i ya. Inna di sini ya mat apa ini? Mat apa ini? Wajib. Mat jais. Mat jais ya. Jadi kalau mau gampangnya ini sudah saya kebagi 2, yang di sini itu mat jais, di sini mat wajib ya. Sudah saya bagi 2 ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, lanjut. Intaliqu ila dhillin di salasi syu'ab. Nah, ini agak susah bacanya ya. Intaliqu ila dhillin di salas.
ini harusnya panjang ya. Bukan salah sih. Salah sih. Oh, harusnya panjang salah. Salah sih syu'ab. Oke. Ya. Ini karena menulis di Word atau PowerPoint kadang kan bahasa Arab kan kadang salah ya. Jadi nggak benar-benar pas ya. Makanya lebih bagus nanti lihatnya di Al-Quran langsung aja. Wa ma hum bidarin. Nah, ini ada kesalahan ya. Ini sebenarnya bukan mat wajib ini ya, tapi dibacanya ini juga ya, panjang juga ya. Jadi beda lagi nih ya. Sawaun alaihim. Nah, ini baru sawaun alaihim ya. Oke, coba lagi yang belum. Siapa nih? Haji R Arash. Haji riwayat Arash, Pak. Itu habis riwayat, Pak. Hadis riwayat, bukan haji itu. Ya, Haji. takut apa? Kalau hadis riwayat harusnya H titik R titik ya. Kalau ini kan H-nya yang titik ya. Jadi haji. Nah, ayo silakan. Coba dibaca yang ini. Mana nih kok orangnya? Diam aja. Aras. Like ya, Pak. Aras. Hadarin dan Jangan-jangan ke toilet lagi diharas. nggak minta izin. Dua kelas. Aras. Dia ada di Ini kepalanya ada nih. Kepalanya nongol. Kepalanya nongol. Orangnya nggak gerak. paling sinyal, Pak. Itu gerak, Oke. Pak, matanya, Pak. Fabian, Aras. Fabian. Itu dia tuh. Aras. Silakan Fabian. Udah, Itu Aras Wah, ada, Pak. ada tuh. Aras ada. Itu ada tuh, Pak. Tidur berarti. Izin toilet. Enggak. Tadi saya tadi nge-freeze, Pak. Kalau kayaknya dilihat saya kayaknya Bapak nggak nge-lag, tapi saya tadi ini nge-freeze. Jadi siapa nih, mana nih? Laptopnya nge-freeze, bukan kita ngelihatnya nggak Oke, nge-freeze tapi silakan itu Aras. Baca Aras yang ini. Oke. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Coba ulangi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kurang kayaknya ya, ngayunnya kurang ya. Coba nih. Baca lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, ini ada apa? Ada yang sering kayak gitu ya. Inna anzalnahu fi lailatil. Sejak kapan ini jadi til ya? Nggak ada ya. Ini nggak ada hukum apa-apa ya di sini ya. Inna anzalnahu fi lailatil. Ada yang kayak gitu nggak bacanya? Ini biasa aja. Inna anzalnahu fi lailatil. Biasa, nggak usah pakai ngayun-ngayun til ya. Nggak ada hukum apa-apa di sini ya. Biasa aja. Lailatul Qadar. Ya biasa aja ya. Oke. Ini biasanya nih banyak yang disengaja justru malah salah gitu dinada-nadain kayak gitu ya. Oke. Inna tadi udah lumayan, cuma kurang ini aja ya, kurang kalau baca Quran itu harus ini ya, harus kayak vokal aja, kita vokal, suaranya jangan ditahan. Jangan inna anzalnahu fi itu ngaji malas ya namanya ya. Oke, Bilqis. Tadi Bilqis belum ya? Silakan coba Bilqis, yang ini Bilqis. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ulangi coba. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Oke,
Untuk bacaan panjangnya udah benar, cuma lihat di sini ya. Di sini ada nun bertasdid. Nun bertasdid ya. Nun bertasdid. Kalau ada nun bertasdid, maka dia ditahan, didengung ya. Nun dan mim ya. Nun bertasdid dan mim bertasdid itu dia ditahan. In, jadi bukan inna, tapi ditahan dulu. Inna, inna, inna. Kalau cepat inna tetap ditahan. Inna, inna ya, ditahan ya. In ditahan. Lalu di sini nanti hukumnya akan dibahas besok ya. Cuma kalau misalkan ketemu seperti ini, nun mati ketemu zain, ini tahan juga. Inna ditahan. Jadi langsung jangan angjal. Inna itu kurang innya, tapi nanya benar. Inna ya, nunnya kurang. Tasdid nunnya kurang, ininya benar panjangnya. Inna anzalna. Nah, ini juga kurang. Harusnya inna anzalna ya, angnya ditahan. Anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau di sini kan biasa ya. Di sini aja fi lailatul qadar. Di sini nggak ada panjang-panjang apa-apa lagi ya. Oke, lanjut. Danis. Danis yang mana Pak? Ada 2 Pak. Ada 3. Ada 3 kalau ngomong. Danis Fati. Oke. Yang mana? Ini nih. Yang inna. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini surat juz 30 ya. Harusnya udah sering dibaca nih ya. Juz 30. Jadi harusnya nggak dipotong-potong lagi ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini surat Al-Qadar ayat pertama. Harusnya tidak dipotong-potong lagi, harus sudah sering baca ya. Baca dulu baru itu. Oh, itu mau dapat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, sekarang tinggal dibaca tajwidnya, yang benernya bacaannya ya. Coba. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Oke, belum panjang di sininya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Oke, di sini sama kayak Bilqis tadi ya, belum ya. In ditahan. Inna. Coba. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tidak berhenti ya. Jadi kalau baca itu jangan inna anzal, enggak, itu bukan gitu bacanya. Tapi dipanjangkan. Inna a, inna a. Jadi bukan inna ang. Nah, nggak bisa. Itu bukan panjang, namanya dipotong ya. Kayak gitu. Coba diulangi lagi. Inna anzalnahu Kurang. fi Inna. anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, sekarang di sini ditahan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di sininya hilang. Coba ulangi lagi. Inna Ditahan dulu. Nah, jangan dipotong. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Kebiasaan kita karena udah hafal ya,
udah sering baca, bacanya jadi tidak tartil ya. Kalau padahal baca Quran itu harus tartil. Tartil itu apa? Ada yang tahu? Pasti bukan, Pak. Ah, Ah, tajwidnya diperhatikan ya, Pak. Tartil itu artinya perlahan-lahan. Jadi baca Quran itu perlahan-lahan aja, nggak usah buru-buru. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma, itu kan buru-buru namanya. Bacanya santai aja, perlahan-lahan, tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Ya udah hafal ya itu juz. Juz berapa? 29 ya. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran itu dengan tartil atau perlahan-lahan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi nggak buru-buru, oke? Oke, lanjut. Siapa lagi nih? Ganendra udah ya tadi ya. Rafael udah belum, Rafael? Rafael udah, Pak. Oh, Rafael udah. Rangga deh, Rangga. Rangga silakan. Yang pertama. Yang mana, Pak? Yang pertama. Innal, Pak. Iya, inna kok inna. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Coba ulangi lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Oke, udah lumayan ya. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Oke, ada mat iwat ya. Mat iwat. Bacaan wakaf dengan cara menghilangkan tanwin ya dan menjadi huruf asli, seperti halnya cara membaca pada hukum mat tabi'i. Jadi wakaf itu artinya kalau berhenti ya. Jadi kalau kita baca Quran berhenti, ketemu seperti ini contohnya tanwin kayak gini. Ya tahu tanwin ya? Nah, tanwin nih, tanwin. Nah, ini tanwin. Ya. Fathatain ya, Pak. Ya, fathatain, tanwin. Ya. Maka dihilangkan tanwinnya tapi dibaca seperti menjadi huruf asli seperti hukum pada mat tabi'i. Jadi dibaca 2 harokat atau 1 ayunan. Ya, di sini contohnya ya ada 3 dob. Awalnya kan harus apa bacanya kalau umumnya kan dobhan gitu ya. Dobhan. Tapi yang kalau dia diwakafkan jadi dobha, qodha, subha ya. Jadi enggak, tanwinnya hilang. Jadi dibaca panjang seperti mat tabi'i ya. Minallahi qi. Nah, di sini kalau aslinya itu dibaca kilan. Minallahi qilan. Ya, tapi karena mau berhenti nih, kita mau berhenti di sini, minallahi qila. Jadi kila, ya. Minallahi qila. Jadi kila, ya. Oke, tadinya ada tanwinnya hilang, jadi dibaca mat tabi'i atau 2 harokat. Minallahi qila. Mudah ya, mat iwat mudah ya. Gampang lah dibandingkan mat wajib, mat jais, ini mat iwat gampang ya. Oke, kita langsung ke latihan ya. Harus sering-sering latihan ya, karena di sini lebih baik bacaannya benar daripada tahu teori tapi bacanya masih salah ya. Lebih baik nggak tahu teorinya, nggak terlalu mengerti apa yang saya jelaskan saat ini tapi bacanya benar ya, daripada tahu ngerti, oh jago lah teorinya tapi bacanya masih salah ya. Oke, di sini sudah ada contoh ya, bisa dilihat ya. Oke, ini saya contohkan aja dulu, nanti silakan dilihat baik-baik ya. Wa kafa bina hasibina.
Nah, kalau mau berhenti, wa kafa bina hasibin. Nah, masih ingat nggak ini? Di akhir ayat atau di akhir bacaan kita disebutnya apa? Mati wat. Sukun. Sukun. Mat arid Arid disukun. disukun. Jadi dibacanya boleh 2, 3, 4, 5, 6 ya. Wa kafa bina hasibin. Wa kafa bina hasibin. Boleh ya. Kayak gitu sampai sepanjang 6 boleh. Nah, di sini ya ada yang diayun ya. Wa kafa bina hasibin. Kalau misalkan nggak mau pakai bin, boleh pakai bina, nggak masalah. Berarti ada 4. Wa kafa bina hasibina. B-nya juga dibaca 2 harokat atau 1 ayunan. Wa kafa bina hasibina. Ya. Makithina fihi abada. Nah, ini apa ini? Hukum apa? Mati wat. Matiwat yang tadi ya. Yang tanwin diubah jadi matobi'i ya. Makithina fihi abada. Ya. Makithina fi ada 3 ya. Di sini ada 3 juga. Kalau ini enggak dipakai mat aridnya. Di sini juga 3. Makithina fi wa kutubihi wa rusulih. Nah, kalau ini kalau mau berhenti wa rusulih. Kalau misalkan mau dibaca lanjut wa kutubihi wa rusulihi. Kalau dibaca lanjut ya. Tapi kalau mau berhenti wa rusulih. Kayak gitu. Jadi enggak dibaca kasroh atau fathah atau domahnya. Wa kutubihi wa rusulih. Di sini cuma ini doang ya. Nah, sebenarnya ini bukan matobi'i ya. Ini bukan matobi'i. Ya. Jadi ini hukumnya beda lagi ya. Cuma insya Allah kalau di Al-Quran Indonesia, insya Allah sudah dimudahkan. Kalau bukan Al-Quran Indonesia, contohnya kalian Al-Qurannya Al-Quran Utsmani, Al-Quran dari Arab Saudi ya gitu ya. Mungkin ada yang punya Al-Quran dari Arab Saudi ya. Biasanya tuh dikasih gratis tuh yang tebel-tebel tuh ya. Itu biasanya nggak ada tanda ini, nggak ada tanda kasroh lurus kayak gini atau fathah lurus, domah kebalik nggak ada ya. Kayak gitu. Jadi nggak ada, cuma di Quran Indonesia aja ya. Kenapa? Karena dimudahkan. Nah, ini kita bersyukur sama ulama-ulama Indonesia ya yang sudah membuat lebih mudah bacaan-bacaan Quran ya. Jadi wa kutubihi. Nah, di sini ya, ini artinya panjang ya, 2 harokat atau 1 ayunan. Sebenarnya hukumnya bukan matobi'i, cuma kalian ingat aja lah matobi'i udah. Kalau yang kayak gini udah matobi'i aja udah ingatnya ya. Daripada kalian pusing teorinya kan. Teori apa lagi nih enggak? Ya udah, pokoknya yang kayak gini nih dibacanya 1 ayunan ya. Ya, mau matobi'i kayak mau enggak kayak pokoknya 1 ayunan atau 2 harokat. Wa kutubihi wa rusulih waliya fiha ma'arib. Waliya fiha ma'arib. Waliya fiha ma'arib. Ya, di sini ada waliya fiha, ada 2 ma'arib. Nah, di sini sama ya, bukan matobi'i tapi karena fathahnya lurus kita anggap matobi'i. Dibaca 2 harokat atau 1 ayunan. Waliya fiha ma'arib. Sekolah. Ya. Hadihi bidha, maaf. Hadihi bidha'atuna. Hadihi bidha'atuna. Nah, di sini karena panjang jadi tetap dibaca panjang ya. Hadihi bidha'atuna. Wa ja'ala fiha rawasi.
wa ja'ala fiha rawasi wa idza sa'alaka ibadi wa idza sa'alaka ibadi. Ini juga dibaca dua harokat atau satu ayunan ya. Yang ini juga sama. Nah, ini sebenarnya namanya karena berhenti jadi disebutnya mat lain harusnya ya. Cuma nanti aja lah. Karena kalau saya jelasin lagi kelamaan lagi. Wa idza sa'alaka ibadi wa sahibatihi wa bani. Nah, ini apa nih di akhir? Di akhir mat arid lis sukun. Sukun. Ya, dibacanya boleh 2, 3, 4, 5, 6. Wa sahibatihi wa bani. Oke, saya coba cek lagi siapa yang belum. Oh, Radit ada nggak nih orang yang Radit nih? Radit, coba Pak. Tunggu, saya yang nyari. Mana Radit? Ada Radit cuman nggak ada orangnya. Nggak ada. Oke. Tapi kameranya nyala. Iya, mungkin dia lagi mana gitu, ke kamar mandi kali. Haidar. Iya, Pak. Oke, Haidar. Coba baca Haidar satu kolom ini ya. Iya, Pak. Wa kafa bina hasibina Mantap. makisina fihi abada. Hi-nya nggak panjang ya. Makisina fihi abadan. Abada aja ya. Abada. Makisina fihi abada. Jangan diberhentiin. Fihi jangan gitu. Langsung aja. Makisina Makisina fihi abada. makisina fihi abada. Lanjut. Wa kutubihi wa rusulihi Oke. waliyafiha ma'aribu. Oke. Hazihi bida'atuna. Oke. Wa ja'ala fiha rawasiya. Oke. Wa iza sa'alaka ibadi. Oke. Wa sahibatihi wa banihi. Oke ya. Ini kayaknya dulunya Umi nih kayaknya nih ya. SD-nya belajarnya Umi ya. Iya Pak dia Umi. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, kita umikan. Tahuan ya. Pak di SD kan belajar Pak. Pas Ya kan Umi. nggak semuanya di SD-nya belajar Umi Saya belajar Umi. ya. Jadi ada yang Haidar paling jago Pak. Ngaji. apa kayaknya nggak Umi, ada yang lain ya. Jadi yang kalau Umi itu ketahuan bacanya aja udah beda ya. Oke, Fabian udah belum tadi Fabian? Fabian udah belum tadi? Belum. Belum. Silakan Fabian. Yang satu kolom doang kan? Ya, satu kolom. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafa bina hasibina makisina. Cukup dulu. Jadi jangan terlalu panjang ya. Wakafa gitu aja, jangan wakafa itu kepanjangan. Wakafa fa. Coba. Wa kafa bina hasibina Oke. makisina fihi abada. Oke. Wa kutubihi wa Nya nggak rusulihi. I-nya nggak panjang. Tu-nya nggak panjang. Wa kutubihi wa rusulihi waliya Nya nggak fiha. panjang. Ulangi. Yang Wa itu. kutubihi wa rusulihi. Su-nya nggak panjang. Wa kutubihi wa U-nya nggak panjang. rusulihi. Wa kutubihi wa rusulihi. Wa kutubihi wa rusulihi. Wa kutubihi wa rusulihi. Oke, ya. Jadi kadang emang gitu ya, kadang di tengah-tengah kita panjang-panjangin padahal pendek ya. Lanjut. Waliya Ya, fiha nggak panjang.
waliya fiha ma'arib. Kepanjangan fiha ma'a itu kepanjangan tadi ya. Ulangi coba. Waliya fiha ma'arib. Oke. Hazihi bido'atuna. Oke. Waja'ala fiha A-nya panjang. Waja'ala fiha A-nya jangan berhenti ya. Waja'ala fi langsung. Waja'ala fi. Waja'ala fiha rawasi. Lanjut. Wa iza sa'alaka ibadi. A-nya nggak panjang. Wa idza sa'alaka. Wa iza sa'alaka ibadi. Ba-nya jangan terlalu panjang. Wa idza sa'alaka ibadi. Jadi cuma naik dikit aja ya. Wa iza sa'alaka ibadi. Oke. Wa sahibatihi wa bani. Ulangi coba. Wa sahibatihi Kepanjangan. wa bani. Ulangi. Wa sahibatihi wa Jangan berhenti ya. bani. Jangan berhenti. Jangan waso hiba, jangan gitu. Waso beda waso sama waso ya. Wa sahibatihi wa bani. Oke. Lanjut. Pak. Ini ada nggak nih? Atria orangnya ada nggak nih? Nggak ada ya. Ada tuh Pak, ada. Ada Pak. Silakan Atria coba. Yang mana Pak? Ini satu kolom kan. Satu kolom Saya ini. contohin Oke. satu kolom aja ya. Oke. Wakafa bina hasibina. A-nya panjang. Wakafa bina hasibina ma. Jangan berhenti aja. Udah. Wakafa bina hasibina, berhenti, lanjut lagi ke Oke. sini ya. Oke. Makisi nafihi abada. Abadan. Hi-nya pendek sini ya. Iya. Oke. Wa kutubihi wa rusulihi. Wa kutubihi wa rusulihi. Hi-nya yang panjang, yang lain pendek. Coba ulangi. Oke. Wa kutubihi wa rusulihi. Lanjut. Waliya fiha ma waliya fiha ma'aribu. A-nya panjang. Waliya fiha ma'aribu. Waliya fiha ma'aribu. Hazihi bido'atuna. Ngetunya nggak panjang. Bido'atuna. Lanjut. Waja'ala fiha rawasiya. Oke. Wa iza sa'alaka ibadi. A-nya nggak panjang. Wa idza sa'ala. Wa idza sa'ala. Wa iza sa'alaka ibadi. A-nya nggak panjang. Wa idza sa'alaka ibadi. Wa iza sa'alaka ibadi. Ba-nya panjang. Wa idza sa'alaka ibadi. Oke. Wa iza sa'alaka ibadi. Lanjut. Wa sahibatihi wa bani. Oke. Wa bani. Oke. Ya, saya contohkan lagi yang kolom kedua ya. Jaa ajaluha wa ma umiru idza ja'aka wa thaqahu ahadun
ata'an hisaban wala tanabazu tara'iqa qidada. Kalau mau kayak tadi mat iwat boleh, tapi ini kita baca biasa aja dulu ya, supaya panjang pendek dulu aja ya. Tara'iqa qidadan fiha fakihina takunu syuhada amanu ati'u ya narukuni sa'awi ila jabalin Dawuda zabura mahahuna aminina faja'alahu gusya maaf faja'alahu gusa'a ala ma asabaka. Oke, saya mau tanya, yang mana mat wajib dan yang mana mat jaiz, bisa bedain nggak? Yang Oke, ini mat wajib atau mat jaiz? pertama. Nah, itu mat wajib. Mat wajib. Kalau ini mat apa? Mat Jais. Ini mat apa? wajib. Mat wajib. Jais. Ini? Jais. Nah, jais. Wajib. Wajib. Ini? Wajib. Wajib. Ini? Wajib. Ini? Mat jais. Ini? Mat wajib. Ini? Mat wajib. Kalian tahu bener salahnya dari mana? Nah, abang jangan asal nih. Saya pikir tuh bedanya tuh yang beda tuh jaa. Nah, itu sama kohu. Kohu kan digabung. Terus jaa-nya kan pisah a-nya. Gitu saya kirain saya gitu. Oke, kalau di Al-Quran Indonesia, kalian cek ya, benderanya beda ya. Kalian cek, benderanya sama nggak ini sama ini? Beda. 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 Oh iya, kelihatan lah bedanya. Kalau di Saya Al-Quran pikir Indonesia sama ya, loh. kalau di Al-Quran Sama-sama Indonesia aja. emang beda ya. Ada coba di Al-Quran coba cek deh ya. Jadi beda ya bendera, bentuk benderanya beda. Nah, kalau yang wama umiru ya, ini kan bentuknya fleksibel ya. Fleksibel ya. Artinya apa? Bisa 2, 4, 6. Nah, ini namanya mat jaiz. Dia fleksibel panjangnya ya. Sedangkan kalau ini mat apa ini? Wajib. Mat wajib. Karena dia kalau lihat dari bentuk benderanya harus panjang gitu ya. Harus panjang. Kalau ini kan fleksibel. Ya. Fleksibel ya. Panjangnya fleksibel. Kalau yang ini harus panjang ya. Tegas banget ya. Benderanya tegas banget. Kalau ini kan fleksibel ya. Nah, gitu. Jadi ini harus panjang. Jadi nggak boleh jaluha, nggak boleh. Kalau ini wama umiru boleh karena boleh 2 harokat. Wama umiru. Ya, boleh. Tapi untuk supaya terlihat lebih beda sama matobi'i, maka saya bilang ya minimal 4 lah ya. Jadi wama umiru. Jadi kita panjangin aja ya. Jaluha. Ini panjang ya. Jaluha wa ma umiru. Jadi walaupun kita udah tahu ini mad jaiz boleh 2 harokat, kecuali kalian baca cepet ya, lagi baca cepet ya. Pengen Jaluha. pengen 1 hari hatam 30 juz ya misalkan. Bisa nggak sehari hafal hatam 30 juz? Sehari 30 juz. Enggak, Pak. Enggak. Ya contohnya Imam Syafi'i sehari 1 juz, bahkan lebih. 1 juz sehari 30 juz bahkan lebih ya. Bisa 2 kali hatam sehari ya. Kenapa tuh bisa? Wow. Ya karena udah hafal Quran. Ya, udah hafal.
Kalau sudah jadi penghafal Quran, udah hafal 30 juz, ya, minimal sehari itu 10 juz. Kalau sudah jadi penghafal Quran, sudah 30 juz. Tapi kalau yang biasa-biasa kayak saya nih, kalau kalian kan udah jago-jagoan ya. Ada yang udah sampai Al-Araf ya. Gitu hafalannya. Asok. Belum jago, Pak. Kalau saya biasa aja kalau Belum jauh Pak, saya aja masih asaf Pak. sehari Saya masih asaf. sehari 1 Ya, juz. saya sama Aban masih asaf, Mentok Pak. kalau lagi puasa 2 juz, 3 juz. Itu mentok-mentok nggak bisa 10 juz. Aduh, mau puasa jadi ntar inget bukber. Udah nggak sabar. Jadi kalau penghafal Quran sudah bergelar Al-Hafiz ya, pastikan tilawahnya sehari 10 juz. Kok bisa? Ya bisa, udah hafal, tinggal baca aja kan. lagi apa? Lagi naik motor, ya tinggal baca aja kan udah hafal. Tapi ada Pak yang udah hafal terus lupa. Iya, Nah, saya itu di mobil kayak gitu, Pak. Namanya Kalau bukan lagi jalan-jalan. bukan Al-Hafiz. Kalau udah hafal lupa itu namanya bukan Al-Hafiz. Nggak pantas lupa. sih Pak, dikasih saya kayak gelar gitu, Pak. Al-Hafiz. Kalau lagi jalan-jalan, Lupa. naik mobil, Jadi itu dia namanya baca ulang baru- aja. ya baru ngafalin Quran, karena kan di sini kalian ngafalin satu ayat ganti, terus pasti tanya ayat pertama lupa gitu ya. Ya itu namanya kalau kalian hafal walaupun udah selesai nih sampai 30 juz belum dipanggil sebagai Al-Hafiz. Harus dilancarin lagi ya Pak. Harus lancarin lagi karena Al-Hafiz itu syaratnya adalah harus setor 30 juz langsung. Ya. Tuh Quran. Ya, 30 juz. Walaupun nggak 1 hari ya, kadang kan nggak mungkin bisa baca tartil selama 1 hari ya, kayak gitu. Jadi di store-nya itu bisa 2 hari misalkan. Di waktu sholat berhenti atau dari pagi sampai siang itu misalnya 10 juz. Bisa loh ya, kalau udah hafal harusnya bisa di pagi sampai siang 10 juz bisa. Karena 1 juz itu 45 menit kalau lancar ya. 45 menit. Kalau nggak lancar 1 jam. Ya. Kalau nggak lancar banget, itu belum bisa baca atau masih ini banget ya 2 jam 1 juz ya. Kayak gitu ya. Oke, jadi yang di sini mau jadi hafiz Quran sering tilawah ya. Kayak gitu. Karena penghafal Quran itu syaratnya salah satunya adalah nggak boleh dengerin musik. Kan ada tuh pernah viral ya. Pernah lihat nggak? Enggak. Santri penghafal Quran denger musik tutup kuping. Pernah ya. Yang Nah, salah maksudnya siapa? maksudnya gimana Pak? Nah, Yang salah Maksudnya siapa? gimana Pak? Dengar musik tutup kuping. Emang beneran, Pak, itu, Pak? Yang salah siapa? Beneran, memang beneran. Yang salah siapa? Maksudnya itu gimana Pak? Ya ada santri lagi vaksin. Diputerin musik sama yang ininya. Ditutup Oh, kuping. jadi biar nggak inget ya lagunya. Bukan biar ingat lagu, biar nggak lupa sama hafalannya. Tapi lagu apa Pak? Lagu kayak lagu Lagu apa? apapun. Lagu kayak apapun. Jadi penghafal Quran tuh nggak boleh Lagu dekat sama dangdut. lagu. Ya, nggak boleh dekat sama lagu. Kalau buat hiburan gimana? Akan susah ya, jadi akan cepat lupa lagi. Contohnya Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i baru lihat betis aja, itu nggak sengaja ya lihat betis ya. Itu Langsung lupa lupa. beberapa hafalannya. Ya. Makanya kalau kalian mau jadi penghafal Quran, mau beneran jadi penghafal Quran, kalau nggak bener, maksudnya yang ngafalin asal karena disuruh orang tua doang, itu kan nggak beneran ya. Jadi cuma ya karena kepaksa disuruh orang tua misalkan gitu kan. Itu sambil dengar musik, sambil main game ya, silakan, itu urusan masing-masing ya. Kayak gitu. Tapi kalau beneran kita mau jadi penghafal Quran, mau jadi penjaga Al-Quran, kan hafiz itu kan nanti penjaga ya. Menjaga Al-Quran, ya jauhkan musik ya. Kayak gitu. Mau musik apapun. Karena bertolak belakang. Menghafal Quran dan musik itu bertolak belakang. Ya, jadi yang salah siapa? Nggak ada yang salah. Si santrinya nggak salah, si yang ngasih musik itu nggak salah. Karena musik nggak haram ya. Kalau Enggak, ada yang bilang musik haram, ya silakan berpendapat. Iya saya pernah Pak lagi di YouTube tiba-tiba apakah musik haram, saya nemu gitu kan. Bukan nemu aja, kan kemarin aja Di Belanda. pas BPI selain musik kan ada yang bilang haram kan. Iya benar. Tuh. Pas BPI.
ada yang Sampai ngomong deh itu. kan, ada yang tidak ya. Jadi artinya Kan ada kan apa yang ulama itu mengandung tidak makna dajjal, Pak. Oke, jadi ini ya. Jadi kalau misalkan udah haram, pasti dari dulu ulama-ulama Islam nggak boleh itu ada musik. Nggak boleh ada musik-musik, nggak boleh. Benar, Pak. Nggak boleh ada nyanyi-nyanyi Islami, nggak boleh. Karena nggak boleh ada musik. Tapi kan ulama membolehkan. Ya, membolehkan ada musik. Rasulullah juga membolehkan ada musik. Gitu ya. Jadi kecuali kalian memang seorang penghafal Quran, maka sebagai yang mau menjadi penghafal Quran, benar-benar mau dekat sama Al-Quran, mau jadi penjaga Al-Quran, jangan dekat sama musik. Ya. Tapi kalau misalkan saya mau hiburan, ya silakan aja, itu urusan masing-masing. Kalau lupa kan masing-masing. Kalau lupa hafalan kan masing-masing ya. Jadi nggak ada hubungannya ya. Nanti kan surga itu tergantung dari banyaknya hafalan. Nanti pas ternyata meninggal ternyata hafalannya tinggal juz 30 yang tersisa gitu ya. Ya udah setinggi itulah gitu ya. Dari 30 juz sisanya juz 30 gitu ya. Jauh banget ya. Sisa satu doang, 29-nya hilang. Ya. Jadi cuma kebalik doang, 30 jusnya ditaruh depan, jadi juz 30 ya. Jadi jangan sampai lah udah ngafalin sampai Al-A'raf udah 30 juz gitu ya. Gitu. Kalau kalian udah kalau selesai dari sini harusnya kan udah 5 juz berarti ya. Juz 30 29 udah, di sini juz 28 27 26 udah, berarti kan udah 5 juz tuh. Ya. Dekat sama musik, pasti lupa lagi tuh, ingatnya juz 30 doang pasti. Bener. Ya. Bener, Pak. Gitu. Makanya musik itu kalau sebagai penghafal Quran dijauhkan ya. Tapi kalau misalkan terserah saya mau, ya silakan, itu urusan masing-masing, bukan urusan saya ya. Silakan aja ya. Oke. Ini waktunya tinggal 1 menit 52 detik nih di ininya ya. Di Zoom. Gitu. Jadi saya stop aja dulu.